Halo semua, selamat sore. Tes, tes. Sore, Kak. Sore semua. Selamat sore semua, selamat datang di acara Hacktivate. Senang banget teman-teman udah hadir di hari ini bersama kita. Kali ini kita akan ada Hacktivate Technical Workshop Series. Ini merupakan acara kita yang ketiga dari rencana ada 3 series. Nah, perkenalkan nama aku Yudi. Hari ini saya akan menjadi host kalian pada hari ini. Terus acara hari ini tuh acara apa sih? Nah, hari ini Hacktivate Technical Workshop ini adalah salah satu cara dari Hacktivate untuk reach out ke teman-teman tentang apa sih yang dipelajari, bagaimana sih cara programming, dasar-dasar programming, bagaimana cara saya memulai untuk programming, atau kita akan menjawab pertanyaan teman-teman yang masih penasaran sekitar programming. Nah, kalau hari ini itu temanya adalah membuat website modern dengan Vue.js. Jadi nanti akan dijelaskan apa sih itu Vue.js, bagaimana cara memakainya, kenapa kita harus pakai Vue.js, dan sebagainya. Oke, nah sebelum kita mulai nih, aku mau tanya dong, teman-teman asalnya dari mana ya? Mungkin kalau biasanya kita event offline tuh kita biasanya dari Jabodetabek aja nih. Kayaknya kalau online teman-temannya bisa dari macam-macam nih, dari seluruh Indonesia. Oke, wah banyak banget. Ada Medan, ada Bandung, Jogja. Oh banyak yang dari Jogja ya. Dari Serang, Banten, Bandar Lampung, Manado, Yogyakarta, Bekasi, Pinang Ranti, Bekasi, dari Medan. Wah, benar-benar banyak banget. Jakarta, Makassar, Solo, Jakarta, Jember. Oke, welcome semua teman-teman dari seluruh Indonesia. Seneng banget udah temenin saya, dan hari ini aku nggak bakal sendirian. Saya akan ditemenin oleh salah satu teman saya juga, Mas Semi. Halo Mas Semi. Halo, Mas Yudi. Bentar. Halo. Halo Mas Semi, hari ini akan menjadi pemateri kita ya. Teman-teman akan diajarkan oleh Mas Semi, akan dikasih demo nih oleh Mas Semi gimana cara menggunakan Vue.js. Mas Semi boleh perkenalan bentar dong. Mas Semi tuh kerja di Activate atau gimana sih Mas? Oke. Ya, halo semuanya. Selamat sore. Perkenalkan, namaku Semi. Panjangnya Semi Feren Putra. Aku kebetulan kerja juga di Activate. Kerjaanku di Activate sebagai instruktur. Oke, udah berapa lama Mas Semi ngajar di Activate? Udah 2 abad setengah. 2 tahun setengah. dua Dua tahun. setengah, 2,5 abad ya. Ya, dua dua setengah setengah abad. tahun. Oke, oke, berarti udah ketemu bermacam-macam student lah ya. Udah bervariasi. Kalau di Activate sendiri tuh rata-rata studentnya kayak gimana sih Mas? Apa mereka udah jago sebelumnya atau mereka banyak yang masih dari nol juga? Oke, sebenarnya di Activate sendiri kan dia konsepnya adalah everyone can code ya, di Hmm. mana dia memiliki konsep bahwa oke, kalian tuh sebenarnya bisa nge-coding loh. Jadi di Activate itu sendiri banyak banget variasinya. Ada orang yang dulu udah pernah IT, pengen coba ulang, akhirnya mereka masuk Activate. Ada orang yang pengen banting setir. Aku kayak pernah ketemu dia itu kalau nggak salah dari pilot, kalau nggak salah. Ada yang dari pilot, ada yang geodesi, geofisika, berbagai macam kalangan atau berbagai macam background, mereka pun banyak yang masuk ke Activate. Dan ya, mereka semua berusaha sangat keras agar bisa memahami konsep dari pemrograman ini. Oke, jadi backgroundnya nggak cuma programming aja ternyata yang di Betul. Activate ya, bener-bener macam-macam nih. Bahkan yang udah jadi pilot aja ada yang Nggak banding ada. setir jadi program. Wah, gila-gila. Jadi emang bervariasi lah. Oke, nah terus hari ini kita akan belajar apa sih Mas Emi? Oke, hari ini kita akan mempelajari sebuah framework yang namanya Vue.js. Jadi Vue.js ini sebuah framework yang lumayan terkenal dan juga banyak digunakan karena kemudahannya. Kemudahan kita untuk membuat sebuah aplikasi yang interaktif. Oke. Nah, teman-teman mungkin udah penasaran banget ya. Nanti kita akan segera mulai. Sebelum itu aku mau kasih tahu nanti kalau teman-teman ada pertanyaan atau saat lagi demo atau saat lagi ada demo coding ada yang kurang jelas, bisa ditanya aja langsung di kolom Q&A ya, teman-teman, bukan di kolom chat. Takutnya nanti kalau di kolom chat akan tertimbun dan malah nggak kejawab. Kalau di kolom Q&A nanti kita bisa baca semua ya pertanyaannya seputar workshop ini atau seputar Activate, nanti kita akan coba bahas sedikit juga.
Oke. Nah tadi Mas Emi selain background pekerjaan nih, kira-kira ada batasan umur nggak sih Mas kalau mau belajar di Activate? Kayak selama kalian mau belajar, semuanya bisa masuk deh. Oke. Kalau Mas Emi sendiri kira-kira rata-rata umur berapa tuh muridnya? Mungkin yang paling muda umur berapa tuh? Paling mudah kebanyakan sih lulus SMK ya, atau mungkin baru kelas 2 atau kelas 3 SMK yang kayak, kayaknya kuliah terlalu lama deh, kita mau coba langsung kerja, dan kita butuh tambahan dari ilmu, biasanya lulus SMK pun banyak yang kesini. Ada juga yang kayak baru lulus kuliah nih, kayak nunggu sidang, nunggu wisuda, itu biasanya mereka juga join ke Activate. Ada juga yang udah kerja kayak 2-3 tahun, 5 tahun, mereka ngerasa pengen pivot juga ada. Nah, kalau yang paling senior berapa nih? Kalau yang udah umur 30-40 tahun gitu ada nggak sih Mas Emi? Dulu ada sih. Sekarang kan akhir ini masih ada, cuman nggak terlalu banyak. Tapi ada. Tapi ada ya dan Mm-mm. bisa juga ya mulai Bisa, belajar alhamdulillah. nggak terlalu telat ya untuk belajar Mm-mm. sesuatu yang baru walaupun udah. Tidak ada yang telat. Oke, sip sip. Oke, kalau gitu aku akan langsung serahkan ke Mas Emi aja. Oke, Oke, sebentar. boleh dipersiapkan materinya. Bentar ya. Oke, apakah sudah terlihat, Mas Yudi? Sudah aman. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang di acara workshop yang ketiga. Namanya adalah Membuat Website Modern dengan Vue.js. Seperti yang tadi udah dikenalkan, halo semuanya, namaku Semi Feren Putra. Keseharian aku di sini mengajar di Activate sebagai instruktur. Jadi salam kenal untuk semuanya. Nah, di sini kita akan membahas beberapa outline dari apa yang akan kita ajarkan di workshop kali ini. Pertama, kita akan mengenali kayak sebenarnya perkembangan pembuatan website itu seperti apa aja ya. Lalu kita lanjut dengan apa sih itu Vue.js. Lalu kita lanjut kayak kenapa sih kita harus menggunakan Vue.js. Lalu kita jelaskan fitur-fitur yang ada di Vue.js. Lalu kita masuk ke demo penggunaannya. Dan terakhir adalah memberikan beberapa tips and trick step selanjutnya untuk memahami Vue.js ini. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama, perkembangan pembuatan website. Mungkin kalau teman-teman yang sudah mengikuti workshop ini dari yang sesi ke-1, kedua, dan sesi ketiga, teman-teman itu sebenarnya secara nggak langsung sudah mengikuti perkembangan pembuatan websitenya. Ketika teman-teman semua baru belajar, biasanya kita akan membuat website sederhana, yaitu web profile atau yang lain, hanya menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript. Seperti yang waktu itu sudah dibahas oleh Mbak Afifah, kalau nggak salah di 2 minggu yang lalu. Lalu ketika kalian sudah memahami ketiga konsep itu, kita berkembang atau berpikir, kok datanya statik semua ya? Datanya masih ada di HTML semua. Bisa nggak ya kita pindahkan datanya itu? Nah, muncullah ke sesi yang kedua, yaitu membuat website sederhana menggunakan Express.js. Yang ini dibawakan oleh Mas Wika di minggu lalu. Jadi dengan menggunakan Express.js ini, kita bisa membuat sebuah HTML-nya itu lebih dinamis. Dia mengambil data dari server kita, di mana servernya itu bisa mengambil data dari berbagai macam source data, misalnya dari database, atau mungkin dari data file, ataupun data yang lain. Dan juga HTML yang kita buat sudah sedikit bervariasi. Kemarin kita menggunakan namanya template engine, namanya EJS. Itu spesifik untuk Express.js. Nah, lalu berkembang lagi nih, yang awalnya hanya statik, kita udah belajar Express, sekarang lanjut ke membuat website modern dengan Vue.js ini. Mungkin kalau teman-teman semua ngelihat dari title-nya, website modern. Sebenarnya website modern itu apa sih? Menurut aku, website modern itu adalah sebuah website yang bisa didatangi oleh user dengan cepat, dan juga dengan efisien, dan tidak berinteraksi itu cepat, tapi dia tidak memerlukan banyak reload atau tidak memerlukan banyak refresh. Dan juga si website ini dia bisa berkembang ke berbagai macam klien. Atau mungkin kita udah tahu ya, sekarang itu banyak banget klien atau interface kita untuk mengakses website yang kita buat. Mungkin di awalnya kita baru mengaksesnya lewat si komputer kita. Tapi dia tuh berkembang. Sekarang itu semua website itu bisa diakses di dalam handphone kita. Bahkan mungkin kita nggak bikin website di handphone, tapi kita bikin aplikasi sendiri. Ataupun lanjut nanti ke depannya, kita juga bisa ngeakses dia di dalam smartwatch kita.
Jadi dalam jam tangan kita bisa mengakses website kita. Ini wishlist aku sih, pengen dapat iPhone sama pengen dapat smartwatch. Oke. Nah, oleh karena itu, karena ada kebutuhan bahwa banyak banget ya interface yang harus kita handle, makanya kita memiliki sebuah konsep baru untuk memisahkan antara klien yang kita punya dengan server yang kita punya. Jadi kalau teman-teman sebelumnya udah pernah Express, itu kan server dan kliennya digabungkan ke dalam satu buah file atau satu buah codingan. Untuk website yang lebih modern, mereka akan mencoba untuk memisahkannya dia menjadi dua bagian. Kita punya sebuah server yang dimana tugasnya ini hanya satu, mengirimkan data, mengirimkan data dan menyimpan datanya. Dan juga di sebelah sisi lainnya, kita punya klien, di mana tugas utamanya hanya satu, menampilkan data dan mengirimkan data. Dua jadinya. Dia dapetin datanya dan dia mengirimkan datanya. Kalau server, dia juga mengirimkan datanya ke klien dan dia menyimpan datanya ke dalam sebuah database ataupun ke dalam sebuah file. Nah, mereka ini adalah dua hal yang berbeda. Tapi kok bisa gabung, Kak? Gimana caranya mereka itu bisa bergabung? Apa mereka pakai kartu fusionnya Yu-Gi-Oh? Jawabannya enggak. Di sini kita punya namanya jembatan yang menghubungi kedua hal ini yang kita sebut dengan REST API. Kalau kepanjangannya Representational State Transfer API. Tapi kita nggak akan in-deep ke sana. Tapi dengan adanya REST API itu, kita bisa menghubungkan antara klien dan server. Lalu kalau kita lihat kita lihat diagram ini. Sebenarnya Vue.js itu hidup di mana, Kak? Vue.js, dia akan hidup di bagian kliennya. Dengan adanya Vue.js, kita bisa membuat klien yang lebih interaktif, lebih responsif dengan event, dan juga kita bisa bikin dia membuat user senang dengan membuat aplikasi kita. Oke, Kak, sekarang aku paham kita bisa misahin antara klien dan juga server. Lalu efek ke depannya apa ya, Kak? Efek ke depannya, kita bisa memiliki satu buah server yang dimana server ini bisa mengirimkan data ke berbagai macam kliennya. Mungkin kalau teman-teman ingat di slide sebelumnya, klien yang bisa mengakses website kita itu banyak. Ada yang dari mobile app, dari Apple Watch, mungkin dari handphone, laptop kita, desktop, dan lain-lainnya. Mungkin nanti kulkas juga bisa mengakses website kita. Nah, dengan kita memisahkan ini, satu data yang sudah kita simpan di dalam servernya, ini bisa dikirimkan ke berbagai macam kliennya. Kita bisa ngirimin ke klien yang bentuknya adalah laptop, ataupun kita juga bisa ngirimin data kliennya ke yang bentuknya mobile phone ataupun mobile app. Nah, kalau kita ambil conclusion-nya dengan modern website dan Vue.js, dengan Vue.js ini, kita bisa membuat aplikasi yang interaktif dengan mudah. Mudahnya di sini kita perlu pinpoint bahwa mudahnya ini mudah untuk diakses oleh user, tapi ini juga mudah untuk digunakan oleh developer. Jadi kalau aku tarik, Vue itu pengen memudahkan usernya sebagai penggunanya dan juga developernya sebagai pengembang dari websitenya. Oke, udah terlalu banyak ya. Kita lanjut lagi ke sebenarnya, Kak, apa sih itu Vue.js? Kayaknya aku denger word ini hype banget ya, tapi belum tahu nih Vue.js ini apa. Di sini aku ambil dari dokumentasi utamanya Vue. Vue yang dipronounce like Vue itu adalah sebuah progressive framework untuk membangun sebuah user interface. Jadi kalau kita garis besari yang dari semua kata ini, Vue adalah sebuah progressive framework untuk membangun sebuah user interface. Oke, Kak, aku bingung lagi nih, Kak. Progressive framework itu apa lagi, Kak? Nah, progressive framework ini maksudnya adalah si Vue yang akan kita pelajari, dia itu bisa kita gunakan untuk orang-orang yang kayak kita nih, baru belajar HTML, CSS, dan JavaScript. Dengan Vue dia bisa membuatnya lebih mudah. Tetapi di satu sisi, Vue, framework yang sama, dia juga bisa digunakan untuk mendevelop aplikasi yang sudah sangat besar. Contohnya, Bukalapak. Contohnya Bukalapak. Bukalapak mereka menggunakan Vue di depannya. Dan juga mungkin yang lebih internasional ada namanya Alibaba. Alibaba di dalamnya mereka Alibaba di dalamnya juga mereka menggunakan Vue. Jadi si Vue ini
bisa kita gunakan untuk yang basic-basic, sampai dia juga bisa digunakan sampai yang advance, seperti Alibaba ataupun Bukalapak. Izin minum sebentar. Oke, sorry. Nah, sekarang kita lanjut. Kenapa sih, Kak, kita harus menggunakan Vue.js? Di sini aku punya beberapa statement. Kenapa sih aku harus menggunakan Vue.js ini? Yang pertama, Vue.js ini sangat mudah untuk dipelajari. Untuk teman-teman yang baru paham tentang HTML, CSS, dan JavaScript, Vue ini sangatlah cocok ketika teman-teman semua ingin membuat aplikasi yang lebih modern. Yang kedua, dokumentasi yang disediakan oleh Vue ini sangatlah mudah untuk dibaca. Menurut aku, Vue.js ini salah satu library yang memiliki dokumentasi yang sangat mudah untuk dibaca dan juga sangat lengkap. Jadi aku rekomendasiin banget. Yang ketiga, aduh sorry ya, tiba-tiba suaranya habis. Yang ketiga, dia adalah progressive framework yang seperti tadi aku udah mention. Dia itu bisa dipakai untuk orang yang baru belajar HTML, CSS, JavaScript, sampai dia menggunakan aplikasi yang udah besar, kayak Bukalapak ataupun si Alibaba itu. Oke, itu menurutku beberapa alasan kenapa harus menggunakan si Vue.js ini. Sekarang selanjutnya, kita pengen ngelihat sebenarnya fitur-fitur di Vue.js itu apa sih, Kak? Sampai bikin orang itu seneng banget sama mereka. Yang pertama, ini ada namanya reactive. Reactive ini, kalau kita ambil garis besarnya, adalah kita bereaksi terhadap sebuah event. Kalau kita berarti manusia. Contohnya adalah ketika aku cubit diriku, aku bilang, "Au." Nah, itu aku reaktif terhadap cubitannya. Nah, kalau di dalam websitenya atau dalam pemrograman, si pemrograman ini, dia akan reaktif terhadap perubahan yang dilakukan oleh usernya. Perubahan yang dilakukan oleh user. Itu apa, Kak, maksudnya? Oke, kita coba lihat ke bagian Excel. Di sini, aku punya sebuah Excel yang dimana di kolom A1, aku akan isi dengan tulisan 10. Di kolom B1, aku akan tuliskan dengan 20. Di kolom C, aku akan memasukkan sebuah formula. Formulanya itu adalah menambahkan apa yang kita punya di A1 dengan yang ada di B1. Caranya gimana, Kak? Caranya kita menggunakan sama dengan, lalu kita berikan atau kita referensikan kolom A1 yang kita punya, ditambahkan dengan kolom B1 yang kita punya. Kalau kita sama enter, nah, dia akan mendapatkan hasil penjumlahan 10 dan 20, yaitu 30. Nah, tapi sekarang apa yang akan terjadi? Semisalnya aku merubah 10 ini menjadi 40. Bim salah bim, abrakadabra, boom. Secara tidak langsung, kolom C ini dia akan bereaksi terhadap perubahan yang aku buat di kolom A ini. Yang awalnya dia 10, ketika aku rubah menjadi 40, dia akan berubah secara otomatis. Itu reactivity dari Excel. Kalau kita bilang reactivity dari Vue itu apa, Kak? Ketika data yang kita simpan di dalam Vue ini kita rubah, maka tampilan HTML kita akan otomatis mengikuti perubahannya. Jadi misalnya aku rubah datanya dari 1 jadi 2, di HTML-nya pun dia akan berubah menjadi angka 2. Yang kedua, fiturnya ini ada namanya two-way data binding. Jadi tadi kita udah bahas ada 2 komponen. Ada hal yang kita buat di JavaScript dan ada hal yang kita buat di dalam HTML-nya. Hal ini mereka akan bergabungan. Mereka akan bersentuhan secara tidak langsung ya. Nah, ketika data yang di dalam JavaScript ini kita rubah, maka data yang ada di dalam HTML-nya ini akan otomatis kerubah juga. Misalnya di sini ada 1, aku ganti jadi 2, data di HTML-nya pun dia akan berubah. Oh, jadi 2. Kalau kita ngomong two-way data binding, ketika data di HTML-nya pun berubah, misalnya dari 2 sini aku ganti jadi 3. Data JavaScript aku pun dia akan berubah. Jadi mereka memiliki sebuah hubungan yang tidak bisa dilepaskan.
Dan mereka memiliki dua jembatan untuk mengupdate datanya, baik dari JavaScript-nya atau dari HTML-nya. Selanjutnya ini adalah deklaratif. Maksud dari deklaratif ini adalah API yang disediakan oleh Vue ini sangatlah mudah untuk kita gunakan. Ini seperti kita menambahkan atribut terhadap HTML kita. Atribut itu maksudnya apa, Kak? Maksudnya itu kayak ID. Misalnya dalam H1 kalian menambahkan ID, kalian menambahkan kelas, kalian menambahkan label, atau kalian menambahkan hal-hal yang lain. Nah, si Vue ini membuatnya dia menjadi lebih seperti atribut itu. Kayak kita nambahin ID aja, tapi tiba-tiba ada magic yang terjadi. Jadi dengan itu, dia bisa membuat developer lebih senang menggunakan Vue-nya. Yang terakhir, sebelum kita ke demo, ini ada namanya Virtual DOM. Wah, ini apa, Kak? Mirip sama virtual reality ya, kayak? Jawabannya nggak kayak gitu, teman-teman. DOM, yang kita tahu itu adalah representasi dari HTML yang di JavaScript, itu sangat membutuhkan waktu. Untuk apa? Untuk merubah datanya. Nah, kalau waktunya lebih lama, nanti usernya akan menunggu lebih lama. Oleh karena itu, si Vue ini memiliki, kita nggak bisa nih langsung update DOM-nya secara langsung. Kita butuh sebuah penampung yang dimana kita bisa melakukan optimisasi. Oleh karena itulah terciptalah namanya Virtual DOM. Jadi setiap kali perubahan yang kita punya, itu nggak akan otomatis ke DOM. Tapi dia akan ditampung dulu di dalam sebuah objek yang namanya Virtual DOM, yang dimana nanti Virtual DOM ini akan melakukan optimisasi dan efisiensi apa cara tercepat agar bisa data ini berubah ke dalam HTML-nya. Jadi dengan Virtual DOM, aplikasi kita akan menjadi lebih cepat. Walaupun masih ada perubahan data ke dalam HTML-nya atau ke dalam DOM-nya. Oke, akhirnya. Itu sedikit introduction tentang Vue.js, tapi dari sisi kayak kenapa, terus apa, dan fitur-fiturnya. Sekarang kita lanjut ke demonya. Kayak udah nggak sabar demonya nih. Oke, di sini aku udah membuat sebuah, ada 3 aplikasi yang akan kita coba. Ini akan kita lihat berapa aplikasi yang bisa kita sampai. Di sini juga aku udah mention beberapa outline apa yang akan kita lakukan ke depannya. Kayak bagaimana cara menghubungkan filenya, membuat instance-nya, sampai nanti mengambil data dari third party API. Vue yang akan kita gunakan hari ini adalah kita menggunakan Vue versi 3. Kalau teman-teman semua search Vue.js, nanti teman-teman semua akan di redirect ke dalam dokumentasinya Vue.js ini. Tetapi, kita di sini pilih dulu Getting Started. Atau, di sini ada tulisan nih, you are browsing the documentation for versi 2. Klik here for versi 3. Karena Vue sudah merilis versi 3 ini sebagai yang stable, maka kita akan menggunakan versi 3 di sini. Di sini, kita bisa langsung ke Getting Started. Dan kita ke bagian Installation. Jadi di Essential ada Installation-nya. Oke, yang tadi aku bilang kan bahwa Vue ini progresif. Kita bikin yang basic aja udah bisa. Nggak perlu tahu apa itu NPM, apa itu CLI. Nah, untuk melakukan itu, kita bisa memilih bagian CDN package yang ada di sini. Jadi teman-teman semua bisa klik yang CDN package ini. Nanti akan ada sebuah script yang bisa kita copy. Ini adalah coding Vue yang ada keseluruhan coding dari Vue.js ini. Kita coba copy, kita masukkan ke dalam file HTML kita. Karena dia script, aku saranin taruh di paling bawah. Dan juga di sini, karena Vue dia adalah sebuah JavaScript, kita akan bikin sebuah file untuk menaruh codingan JavaScript kita. Kita save. Nah, di sini aku juga sudah menambahkan atau menggunakan sebuah extension yang aku rekomendasikan. Teman-teman semua gunakan. Namanya adalah Vue DevTools. Jadi nanti dengan Vue DevTools ini, kita bisa melihat data yang disimpan oleh Vue-nya. Dan sekarang kalau teman-teman lihat, di sini udah ada tulisannya, Vue.js is detected on this page. Open DevTools and look for the Vue panel. Jadi kalau teman-teman udah melihat ini,
berarti teman-teman sudah berinteraksi atau bisa menghubungkan file HTML dengan Vue.js-nya. Aku centang V. Nah, selanjutnya, tadi di sini aku udah bikin sebuah file. Sorry, aku lupa, ini harus tetap ini. Ini dengan nama index.js. Ini kita bisa bikin file baru. Index.js. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah instance baru dari Vue.js-nya. Caranya gimana, Kak? Caranya kita bisa bikin Vue.createApp. Di sini kita bikin dia di info karena dia sebuah function dan kita kirimkan dia sebagai objek kosong. Maksudnya belum ada settingannya. Karena kita membutuhkan akses ke dia, kita bisa simpan dia ke dalam sebuah variabel. Kita berikan app sama dengan Vue.createApp. Nah, langkah selanjutnya kita membutuhkan sebuah relasi atau sebuah hubungan antara index.js kita atau Vue kita dengan HTML yang ada di dalam file HTML-nya. Nah, biasanya kita membutuhkan sebuah elemen pembungkus. Common-nya ini taruh di paling atas. Di sini aku sudah menyiapkan sebuah elemen paling atas dengan namanya dengan div dengan ID-nya adalah app. Jadi nanti Vue ini bisa ngeakses atau mengolah seluruh data children atau anak dari div ID app ini. Di dalam sini kalian bisa mengolah view-nya. Tetapi di luar div ini kalian belum bisa mengolahnya. Walaupun sebenarnya ada cara lain. Oke, jadi perlu diperhatikan teman-teman harus memiliki sebuah pembungkus dari playground dari view-nya itu. Di sini biasanya dia ditaruh di paling atas dan aku berikan ID-nya adalah app. Di sini aku bisa langsung bilang app instance dari view kita .mount. Nah, mount ini dia akan membutuhkan satu buah elemen selector. Atau kita mau mount view ini kemana? Kita udah setuju bahwa kita akan mount dia ke dalam elemen ID app ini. Berarti di sini aku bisa bilang pagar app. Pagar ini maksudnya menandakan dia adalah sebuah ID. Nah, kita save, mungkin belum ada apa-apanya. Sekarang kita akan masuk ke dalam bagian pertama, reactivity. Nah, lalu gimana Kak cara kita menyimpan sebuah data yang reaktif? Caranya, di dalam objek yang sudah kita buat di sini, kita akan menambahkan satu buah key baru. Namanya adalah data. Di mana data ini memiliki value sebuah function. Jadi teman-teman bisa bikinnya seperti ini. Atau bisa juga disingkat. Langsung dihapus jadi seperti ini. Jadi yang aku tulis di line 2 dan di line 3 ini sama. Dia cuman shorthand-nya aja. Nah, di sini aku akan nge-return sebuah objek. Di mana objek ini bukan objek biasa, tapi ini objek yang bersifat reaktif. Yang di mana reaktif itu, setiap kali datanya berubah, maka HTML-nya pun dia akan otomatis berubah. Gimana cara bikinnya, Kak? Caranya aku bikin aja. Di sini, aku lupa. Tadi aku dijelasin belum ya? Kita akan bikin counter ya. Jadi di sini ada sebuah angka, dan ada dua buah button. Kalau ini aku increment, angkanya akan nambah. Kalau aku decrement, angkanya akan berkurang. Nah, di sini data yang aku butuhkan untuk saat ini baru satu, yaitu counternya, jumlah angkanya. Mungkin aku defaultkan dia menjadi angka 1. Kita coba save. Nah, sekarang kita coba buka inspect element di dalam view halaman kita. Kita buka inspect. Nah, di sini seharusnya ada tombol view. Bentar ya. Kadang kita harus di restart dulu sebentar. Kita buka lagi localhost port 5500 counter HTML. Coba kita restart dulu.
Udah ada ya di sini, ada tombol atau tab namanya view. Nah, di sini nanti akan muncul data yang kita punya. Kita klik root-nya. Nah, di sini muncul nih tulisannya counter dengan isi 1. Berarti kita udah berhasil membuat objek baru atau sebuah state baru. Nah, sekarang gimana Kak caranya masukin data 1 ini ke dalam HTML kita? Caranya cukup mudah. Kita balik ke HTML yang kita punya, dan misalnya angka 1 ini mau kita ganti dengan value dari variabel counter ini. Kita bisa menggunakan, kalau ada yang bilang kurung kumis, jadi kayak kurung kumis 2, head mustache, atau bahasa gaulnya bracket. Jadi kurung kumisnya 2 kali, ditutup dengan 2 kali, lalu kita masukin nama dari variabelnya, atau dari data yang kita udah buat. Di sini kan aku tulis counter ya. Berarti di sini aku juga bisa ngisi dengan counter. Oke, kita save. Tunggu di refresh. Nah, dia berubah menjadi angka 1. Kak, nggak ada bedanya nih, hoax nih Kak, hoax. Oke, kita buktikan. Coba misalnya counter ini kita ganti jadi Hacktivate misalnya. Apakah tulisan di sini berubah menjadi Hacktivate? Kita buktikan. Kita save. Nah, dia berubah menjadi Hacktivate. Jadi, data yang awalnya dia hanya 1 berbentuk statik, dia sudah mengikuti data yang kita punya di dalam counter sini. Kalau kita tulis Hacktivate, dia akan jadi Hacktivate. Tapi kalau misalnya aku tulis 1, dia akan berubah menjadi angka 1. Kita udah berhasil bikin state-nya. Lalu Kak, gimana ya Kak cara biar bisa ngerubah state ini? Biar dia bisa reaktif. Oke, sebelum ke situ, mungkin kita akan coba bahas gimana ya caranya bereaksi terhadap sebuah event. Jadi misalnya di sini ada sebuah button. Ketika button ini aku tekan atau aku klik, dia ingin view-nya ini ingin bereaksikan sesuatu. Caranya cukup simple. Kita balik ke indeks JavaScript-nya. Kita pisahkan koma, kita bikin key baru. Namanya adalah methods. Nah, di sini kita bisa mendefinisikan fungsi-fungsi yang bisa kita jalankan melalui HTML-nya. Misalnya aku ingin bikin fungsi namanya increment button. Dia adalah sebuah fungsi yang mungkin sekarang aku pengen coba. Konsol dulu aja. Console.log button increment ditekan. Oke, kita save. Nah, oke, belum ada apa-apa nih di konsol. Betul, karena fungsi ini belum kita jalankan. Lalu kapan ya Kak kita pengen menjalankan fungsi increment button ini? Nah, fungsi increment button ini seharusnya dijalankan ketika user menekan tombol increment button yang ada di sini. Gimana Kak caranya Kak? Caranya, kita ke bagian HTML-nya, lalu kita cari button-nya. Oh, ini nih button-nya nih, increment button. Di sini kita tambahkan sebuah deklaratif API dari Vue.js-nya. Namanya adalah v-on. Ketika user melakukan sebuah event, (2) nama eventnya. Kalau user menekan, eventnya adalah klik. Ketika user ngeklik, kita mau memanggil sebuah fungsi. Fungsinya apa? Nama fungsinya adalah increment button. Oke, kita copy Kak. Copy, kita paste. V-on klik, ketika user menekan button ini, maka fungsi increment button akan dijalankan. Cukup mudah kan dipahami kan? Ketika button ini diklik, increment button-nya akan jalan. Sekarang kalau kita coba tekan button ini, bismillahirrahmanirrahim, yay. Kalau teman-teman perhatikan, konsol log-nya muncul. Tekan, konsol log-nya dia udah otomatis muncul. Jadi sekarang kita sudah bisa mendeteksi event yang terjadi di dalam usernya. Nah selanjutnya, oke Kak, eventnya udah berhasil. Tapi gimana cara ngerubah datanya Kak? Yang awalnya 1, kalau kita mau ketik increment, counternya berubah menjadi angka 2.
Nah, disinilah keindahan view muncul. Untuk merubah datanya, kita cukup mengakses datanya dengan menuliskan this, instance dari view-nya, lalu kita ambil nama key-nya. Di sini nama key-nya adalah counter. Berarti kita bisa bilang this.counter. Lalu kita mau tambahkan, Kak. Tambahkan dengan 1. Kita cukup menuliskan tambah. This.counter plus plus. Perhatikan kita save. Dia akan otomatis ke refresh. Kalau kita coba increment button, bismillahirrahmanirrahim, boom. Wah, keren ya. Kalau teman-teman lihat, dia akan otomatis langsung berubah. Bayangkan kalau teman-teman semua harus menggunakan jQuery untuk ini. Wah, bakal banyak banget kodenya, Kak. Di sini kita cukup merubah data counternya, udah otomatis dia ikutan berubah, Kak. 15, 16, 17, 18, dan seterusnya. Nah, ini maksudnya dari si reactivity-nya itu. Jadi setiap kali ada perubahan data, DOM-nya dia akan otomatis berubah. Nah, sekarang ini kan baru yang increment button. Sekarang kita coba lagi untuk yang decrement button-nya. Konsepnya sama kayak tadi. Kita bikin fungsinya dulu. Decrement button. Lalu kita, kalau increment kita tambahkan, kalau di increment kita kurangi. Cara kurangnya gimana, Kak? Cara kurangnya cukup simple. This, ambil datanya .counter, kita minus. Kalau plus untuk nambah, minus untuk dikurangi. Oke, kita save. Kita coba decrement button-nya. Loh. Kok nggak bisa ya? Nah, kenapa nggak bisa? Karena kita baru bikin dia di dalam JavaScript-nya. Kita belum menghubungkan JavaScript-nya ini dengan si HTML-nya. Caranya gimana, Kak? Kita ke bagian HTML-nya, kita cari button-nya. Di sini kita berikan event. Misalnya, ketika v-on, user itu menekan, klik, kita mau ngapain? Kita mau manggil fungsi decrement button-nya. Kita copy aja, kita pindahin ke sini. Decrement button. Nah, kita save, kita coba jalanin. Awalnya 1, aku increment. Wow, dia langsung nambah. Coba aku decrement. Dia juga langsung berkurang. Udah minus, udah tambah. Dengan coding yang cukup simple. Cuman beberapa baris saja. Nggak usah mikirin DOM-nya kayak jQuery. Oke, aku minum dulu sebentar ya. Q&A-nya akan aku bahas nanti setelah selesai semuanya ya. Biar kita selesaikan dulu materinya, baru akan aku open Q&A-nya. Sorry. Oke, Kak, kurang menantang challenge-nya, Kak. Masih simple banget, Kak. Kita lanjut deh ke dalam materi yang selanjutnya. Yaitu kita bikin kecintaan seluruh programmer. Bikin to-do list. Oke. Berarti aku bikin item di sini, karena ya sekarang dark mode lagi hype ya. Jadi aku ingin mengikuti tren. Jadi aku pakai yang dark mode. Oke, kita copy dulu filenya sebentar. Aku copy script-nya dulu. Kita buka file to-do list. Kita taruh sebelum body. Oke. Sip. Sekarang kita akan membuat sebuah to-do list yang sederhana. Jadi konsepnya, aku akan memiliki kumpulan data yang akan menjadi tugas aku. Lalu di sini nanti aku juga bisa nge-delete datanya. Aku juga bisa menambahkan data baru di sini. Jadi udah kita nge-create, nge-read-nya udah, dan nge-delete-nya udah. Oke, step pertama kita akan coba menampilkan data ini. Tapi datanya ini bukan dari HTML kayak gini. Kan semuanya masih hard-coded ya, masih sama semua. Kita pengen coba dia buatnya dari state dari Vue.js-nya. Oke, gimana Kak caranya? Ini kita close dulu. Kita ke index.js-nya. Lalu kita bikin data baru. Karena ini to-do list, mungkin kita bikin jadi
to-do list. Kita bikin dulu ya defaultnya mungkin belajar Vue.js. Terus belajar memahami sesama, memahami pasangan. Lalu terakhir mungkin tidur. Tidur jadi to-do list ya. Tidur. Terus habis tidur kita bilang main Mobile Legend. Misalnya gitu. Nah, di sini aku udah punya listnya. Lalu aku pengen coba menampilkan seluruh data yang ada di to-do list ini ke dalam HTML-nya. Caranya gimana, Kak? Wow, ajaib sekali. Caranya, kita bisa melakukan perulangan. Wah, perulangan looping ya, Kak? Betul, looping. Tapi loopingnya ada di HTML. Caranya gimana, Kak? Caranya, pertama, kalian harus cari dulu elemen mana yang mau kalian lakukan perulangan. Misalnya aku save di sini, aku komen yang lainnya. Nah, dia kan baru ada satu ya. Nah, di sini aku pengen melakukan looping elemen ini sebanyak data yang ada di dalam to-do list-nya. Masa bisa, Kak? Tentu bisa. Caranya gimana? Caranya, di elemen yang mau kalian looping, kalian bisa taruhkan sebuah namanya atribut lagi atau direktif, sorry. Namanya adalah v_strip_for. Jadi kalau ada v di depannya, ini pasti view. v_for sama dengan petik. Kita apa? Kita mau bilang, kita mau nge-looping to-do list. Setiap to-do list-nya, kita berikan sebuah variabel dengan nama to-do. Maksud dari sintak ini adalah setiap to-do yang ada di to-do list akan kita looping. Setiap to-do list-nya akan kita berikan variabel namanya to-do. Jadi div ini akan kita iterasi sebanyak to-do list yang ada. Jadi kalau aku save ini, seharusnya dia akan menampilkan 1, 2, 3, 4. 4 tulisan Calvin Hawkins ini. Kalau aku save, bismillahirrahmanirrahim. Tunggu loading guys. Ups, tidak ada. Kenapa? V_for to do in to do list. Harusnya gini. V_for. Harusnya bisa sih. Kalau bingung jangan panik. Kita ada namanya dokumentasi. Kita lihat ke sini list rendering. Apakah aku salah sintaks? V_for item in items. Benar. Apakah aku belum ada ID-nya? Udah ada. View-nya juga udah ada. V_for. Oh, typo. Ini L-nya besar, teman-teman. To-do list. Di sini aku pakai to-do list, L-nya kecil. Alhamdulillah. Untung kedakopnya. Jadi itulah programmer pasti salah. Tapi kesalahan itu membuat kita belajar. Oke, nah sekarang kita udah mendapatkan 4 buah data. Sesuai atau sepanjang dengan to-do list yang kita punya. Menggunakan apa, Kak? Menggunakan namanya v_for. Oke, nah lalu to-do. Kak, ini to-do ini apa ya, Kak? Kok kayak nggak jelas ya, Kak ya? Nah, to-do ini adalah data setiap elemennya. Jadi di looping pertama, variable to-do itu adalah belajar Vue.js. Di looping kedua, dia namanya adalah belajar memahami pasangan. Looping ketiga tidur, dan looping yang keempat tulisannya adalah main Mobile Legend. Cara makainya gimana, Kak? Cara makainya udah ada nih to-do. Lalu kita mau menampilkannya di dalam HTML. Gimana caranya? Kita bisa langsung ganti. Misalnya di sini tulisan Calvin Hawkins ya. Mau aku ganti dengan variabel to-do-nya. Kalau teman-teman masih ingat, kita bisa menggunakan double curly bracket untuk menambahkan datanya. Di sini aku masukin aja nama variabelnya. Namanya to-do. Berarti di sini aku bikin jadi to-do. Kita save. Bim salah bim. Abrakadabra. Nah, udah mengikuti data yang ada di dalam Vue.js kita. Ada belajar Vue.js, belajar memahami pasangan, jadi curhat, ada tidur, dan juga ada main Mobile Legends.
Jadi data dari Vue.js-nya sudah bisa kita tampilkan ke HTML-nya menggunakan namanya v-for. Sip, kita udah belajar namanya v-for. Kita lanjut lagi sebelum kita masukin to-do baru. Di sini kalau misalnya aku kosongin datanya, misalnya nggak ada data ini, aku simpen deh, takut butuh lagi nanti. Tiba-tiba gitu. Kayak ada extension, aku sampai lupa ada extension itu. Kalau kita save, kosong nih Kak datanya. Kita lihat apa. Nah, dia kosong. Tapi tulisan sisa tugasnya masih ada. Kita ignore dulu ya angka 3-nya, karena ini untuk nanti. Lalu sebenarnya bisa nggak sih Kak, tulisan ini hanya akan muncul ketika sebuah kondisi ini terpenuhi. Oh, itu kayak kedengar seperti if else ya kayak. Kalau di JavaScript mungkin teman-teman pernah ada if else. Di Vue.js pun ada teman-teman. Jadi kita bisa menampilkan atau menyembunyikan sebuah elemen tergantung dengan data yang kita punya. Caranya gimana Kak? Wah penasaran tuh Kak. Caranya, ini aku hapus yang tadi ya, yang udah lumayan panjang. Ups, ngapusnya tidak seindah itu ternyata teman-teman. Kita hapus dulu, karena udah pakai v-for, nggak perlu lagi tuh looping-looping panjang kayak tadi. Nulis-nulis panjang. Nah, di sini, sisa tugas 3 ini hanya akan aku masukkan, atau hanya akan aku tampilkan ketika ada datanya. Atau data to-dos-nya ada. Caranya gimana, Kak? Caranya cukup simpel, teman-teman. Di dalam elemen yang mau kita kondisikan, kita bisa menambahkan namanya v strip if. V-if, jika sebuah kondisi yang kita taruh di sini benar, maka elemen P ini akan jalan. Kalau dia salah, dia nggak akan dijalanin. Kondisinya apa Kak di sini Kak? Kondisinya berarti ketika to-do list-nya kosong, maka kita nggak mau nampilin ini. Tapi ketika to-do list-nya ada, mau kita tampilkan tulisan sisa tugas ini. Caranya gimana? Caranya berarti ketika data to-do list yang kita punya tadi, dot length-nya, panjangnya, tidak sama dengan 0, baru dia dianggap atau baru dia ditampilkan. Jadi kalau kita save sekarang, kita lihat, nah, dia hilang. Kok bisa hilang, Kak? Karena data to-do-nya kosong. Tapi kalau misalnya kita jalanin yang tadi, untung belum di-save, untung belum dihapus ya. Kita coba jalanin lagi. Nah, tulisan sisa tugasnya dia akan muncul. Jadi dengan v-if, kita bisa menentukan sebuah elemen itu akan muncul atau tidak. Sesuai dengan kondisi yang kita punya. Oke, kita balikin lagi deh ke kosong. Oke Kak, sekarang misalnya kalau dia gagal kondisinya, aku pengen nampilin data yang lain Kak. Bisa nggak ya? Bisa teman-teman. Kalau teman-teman pernah belajar JavaScript, biasanya if itu dia punya pasangan sendiri. Ada if, ada else. Ada v-if, ada v-else. Mudah kan? Jadinya kita bisa ganti yang v-if di sini dengan v-else. V-else ini maksudnya ketika kondisi yang kita buat di sini salah, maka else-nya akan dijalankan. Mungkin di sini aku bilang belum ada data to-do list. Oke, kita save. Kita lihatin. Nah, kalau dia nggak ada, tulisannya adalah belum ada to-do list. Tapi kalau misalnya kita buat ada, ganti ke sini. Nah, tulisannya adalah sisa tugas dengan angka 3. Angka 3-nya kita bahas nanti. Oke, kita kosongin lagi ya to-do list-nya. Sekarang, kita akan bahas fitur yang sangat dicintai oleh developer Vue.js. Two-way data binding. Jadi tadi aku udah sempat mention bahwa two-way data binding adalah sebuah konsep ketika data di JavaScript aku rubah, HTML-nya berubah, di HTML aku rubah, JavaScript-nya berubah. Caranya gimana, Kak? Oke, cara pertama, kita coba bikin state dulu. Kita akan menampung data yang di-input oleh user di sini. Kita bikin di sini key-nya adalah new to do misalnya.
Karena dia adalah string, aku bikin default value-nya menjadi sebuah string. Nah, sekarang bagaimana caranya aku mendeteksi event input yang diisi oleh user dan datanya ingin aku rubah secara otomatis. Nah, di sini kita punya namanya vModel. Jadi vModel ini sebuah konsep yang hanya bisa digunakan di dalam sebuah input. Boleh inputnya type-nya teks, type-nya password, email, dan lain-lainnya. Tapi vModel hanya berlaku untuk input. Misalnya di sini, aku punya input nih. Lalu aku ingin mengintegrasikan input ini dengan state new to do yang kita punya. Caranya gimana, Kak? Caranya kita tambahkan satu buah directive lagi, namanya vStrip model. Sama dengan nama state-nya. Nama state-nya adalah new to do. Aku copy biar aman. Lalu di sini aku paste. Aku coba save. Kita lihat di kanan sini. Coba kita bagian tab view. Kita ke bagian root. Tidak bisa karena itu tidak bisa, teman-teman. Coba kita close dulu ya. Kadang tuh dia tidak muncul. Malu kayak dia, guys. Loh, hilang. Coba kita refresh. Coba ke view-nya lagi. Apakah sudah bisa? Oh, tidak bisa. Ya sudah, kadang itu kayak gini kalau pakai live server. Oke, jadi aku coba contohinnya dengan menampilkan data new to do ini. Di sini misalnya tulisan masukkan to do barunya aku ganti sementara dengan data yang diinput oleh usernya, yaitu new to do. New to do yang ada di sini, aku ingin tampilkan di dalam labelnya. Sebagai contoh aja di awal sini. Oke, kosong, karena belum ada new to do-nya. Tapi teman-teman perhatikan ketika aku ngetik. Ketika aku ngetik, apa kok bisa gitu? Wow, keren. Kita kasih emoji. Ketawa, bisa nggak ya? Wah, tidak bisa, guys. Aduh, nge-lag langsung. Keputusan yang salah, aku memilih emoji. Tapi bisa di sini. Jadi aku pun bisa masukin emoji di sini. Nah, inilah vModel, teman-teman. Jadi ketika data di HTML-nya berubah, data di JavaScript-nya pun akan berubah. Hal yang sama pun berlaku ketika data di JavaScript-nya berubah, data di HTML-nya pun dia akan berubah. Kalau di input, spesifiknya kita bisa menggunakan sebuah directive yang namanya adalah vModel. vModel. Bukan model Action Next Step model ya. Model dari Vue.js. Setiap kali dia berubah, dia akan otomatis mengupdate datanya. Sip. Oke, kita udah belajar vModelnya. Sekarang kita lanjut belajar lagi. Bagaimana caranya, Kak? Kalau ini aku pencet tambah to-do-nya, apapun yang aku tulis di sini akan kita tambahkan menjadi to-do list-nya. Nah, itu lumayan step yang lumayan panjang. Tapi nggak apa-apa, kita coba satu persatu. Pertama, karena di sini aku sudah bikin sebuah form, ada form di sini, ketika button ini yang sudah aku set menjadi submit ditekan, maka form ini akan memanggil sebuah event. Event lagi nih, tadi kan ada namanya vOnClick. Di sini aku punya namanya vOn_submit. Sama dengan aku bisa memanggil sebuah fungsi. Misalnya submit to do atau create to do mungkin. Create to do. Aku copy, aku save. Di index.js-nya, aku akan bikin sebuah metode baru. Oke, aku bikin namanya create to do. Kita konsolok dulu. Create to do. Dipanggil. Oke. Ada create to do, tulisan aku konsolok. Aku coba save. Nah, sekarang aku isi. Ekspektasi aku, dia akan muncul di konsoloknya. Kita coba ya. Boom. Loh. Nggak bisa, Kak. Dia nge-refresh, teman-teman. Kalau ada tambah to do,
Perhatikan di sininya. Hap. Oh, ups, dia nge-refresh teman-teman. Ini adalah basic behavior dari sebuah form. Ketika aku nge-submit sebuah form, maka dia akan otomatis mereload halamannya. Tapi Kak, website modern tuh nggak ada refresh Kak, anti refresh. Nah, itu bisa kita handle teman-teman. Caranya, di bagian to-do list ini, V on submit, aku bisa tambahin namanya modifier, yaitu .prevent. Maksudnya, .prevent ini apa Kak? Maksudnya ketika submit itu terjadi, maka aku nggak mau si browser itu melakukan hal yang seharusnya dilakukan, yaitu nge-refresh halamannya. Aku pengen melakukan sesuatu yang aku tentukan. Jadi inilah gunanya prevent. Jadi dibandingkan dia akan nge-refresh halamannya, dia akan memanggil fungsi dengan nama create to do ini. Oke, kita coba save. Kita bersihkan dulu datanya. Oke, di sini aku masukin mungkin namanya halo dulu. Tambah to do. Yeay. Teman-teman lihat di bawah sini, create to do dipanggil. Jadi apapun yang kita tulis, fungsinya dia sudah dijalankan. Create to do. Oke Kak, fungsinya udah jalan nih Kak. Tapi gimana ya aku dapetin data yang diinput oleh user? Nah, tadi kan aku udah sering mention kan, two-way data binding. Yang berarti ketika data di HTML-nya berubah, si JavaScript-nya pun akan berubah. Yang tadi kan udah kita hubungkan dengan namanya new to do. Berarti aku bisa manggil di sini this.newToDo. Aku coba save. Aku sambil minum. Oke, di sini aku masukin misalnya belajar Vue.js. Aku tambahin to-do-nya. Nah, teman-teman lihat di sini, di this.newToDo-nya, dia sudah mendapatkan data yang diinputkan oleh usernya. Wow, keren banget ya. Udah otomatis nih semuanya. Nggak usah dibuat secara manual. Oke, selanjutnya, bagaimana caranya aku menambahkan new to-do yang aku buat di sini ke dalam array to-do list yang aku punya di sini. Caranya, ini cukup simple, teman-teman. Kita bisa memanggil sebuah fungsi di dalam array untuk memasukkan data baru ke dalam array tersebut. Namanya adalah .push. Push ini adalah sebuah fungsi dari array untuk memasukkan data baru ke dalamnya. Sini aku push. Nah, yang aku push apa? Yang aku push adalah new to-do-nya. Berarti sini aku bilang this.newToDo. Aku coba save. Oke. Nah, ini aku masukin di sini. Mungkin belajar Vue.js. Aku tekan tambah to do. Wow, dia otomatis masuk di sini teman-teman. Misal aku lagi tadi main Mobile Legend. Aku tambah to do. Boom. Langsung otomatis muncul di sini. Saya aku lanjutin apa ya, misalnya baca buku. Kita tambah lagi, boom. Dia otomatis ada. Jadi dengan adanya vModel dan ada v-for, ini bikin ini sangatlah mudah. Kita bisa langsung looping, kita bisa langsung tambahkan aja. Oke. Sip. Sekarang kita udah belajar tentang bagaimana nambahin datanya. Sekarang yang masih nyangkut di aku, sebelum kita ke delete, ini tulisan 3 di sini. Ini apa sih Kak 3 ini? Maksudnya di sini adalah sisa tugasnya ini adalah 3. Tapi kalau kita lihat di sini teman-teman, 3 di sini itu masih berbentuk hardcode atau bentuknya statis. Kalau misalnya aku tambahin belajar join Hacktivate mungkin, promosi, kita tambahin to-do-nya, nah dia masih 3 bentuknya. Padahal harusnya dia mengikuti jumlah dari to-do yang ada. Itu gimana caranya, Kak? Tapi sebelum ke situ, aku tiba-tiba notice, Kak, di sini kalau aku tulis join Hacktivate dan aku tambah to-do, datanya masih ada, Kak, di sini, Kak. Bisa nggak ya, Kak, aku reset dari awal lagi? Kalau misalnya habis ditambahin to-do-nya.
Oh, tentu bisa, teman-teman. Caranya, ketika kita sudah berhasil nge-push datanya, ingat, konsepnya adalah two-way data binding. Jadi kalau aku rubah new to-do-nya menjadi kosong lagi, kita coba save dan kita lihatkan. Misalnya aku tulisin lagi, belajar Vue.js, aku tambah to-do, boom, dia hilang lagi. Tidur, aku boom. Wow, dia juga hilang lagi. Sorry, yang ininya hilang ya maksudnya. Yang bawahnya tetap ada dong. Kan udah ditambahin. Kalau kita masukin lagi, aloha, tambah to do, dia juga masuk. Oke, itu sedikit intermezzo. Tadi aku nyangkut juga di situ. Sekarang kita fokus ke menghitung jumlah yang ada di sini. Nah, untuk menghitung jumlah yang ada di sini, aku ingin mencoba memperkenalkan terhadap satu buah option lagi atau sebuah key lagi. Namanya adalah computed. Computed. Dia menerima sebuah objek. Di mana computed ini, dia akan membuat sebuah value yang reaktif. Tapi value ini bisa kita olah dulu sebelumnya. Jadi misalnya di sini aku punya atau pengen punya namanya to do count. Dia ada sebuah function. Dan di sini aku bikin nge-return sebuah value yang sudah aku olah. Di sini yang aku olah itu adalah jumlah dari to-do list-nya. Dan aku ingin kembalikan panjangnya. Caranya, aku bisa return this, bukannya semuanya pasti pakai this, dot to-do list-nya, dot length-nya. Jadi sebelum aku mengembalikan sesuatu, aku akan melakukan sebuah proses. Dan ini aku beri nama to-do count. Kak, kalau to-do list-nya berubah, apakah to-do count-nya akan berubah? Jawabannya adalah iya. Jadi sistem reactivity-nya itu juga berlaku untuk si computed ini. Ketika si to-do list-nya dia berubah, maka to-do count-nya pun value-nya dia akan berubah. Oke, kita contohin. Untuk mengambil to-do count-nya, tidak ada perbedaan yang lain. Seperti kita mengambil data-data yang lain. Kita ke HTML-nya. Di sini angka 3 yang tadi masih berbentuk hard-coded. Kita ganti dengan to-do count. Ingat, stage-nya ada 2. Curly bracket-nya pasti ada 2. Di sini ada terima to-do count. Di sini namanya juga to-do count. Oke, kita coba save. Oke, belum ada. Aku tulisin misalnya belajar Vue.js, tambah to do, masuk. Sisa tugasnya teman-teman lihat, dia jadi 1. Aku lanjutin lagi, belajar duduk, tambah to do, yay. Sisa tugasnya dia berubah menjadi angka 2. Lanjut lagi Kak, oke, tidur. Tambah to do, dia berubah menjadi angka 3. Ini kita lakukan dengan menggunakan namanya computed value. To do count yang dia menghitung panjang dari to do-nya. Setiap to do-nya berubah, to do count-nya pun akan otomatis berubah juga. Almost there untuk to do list kita. Oke, kita udah nge-create dan nge-list dan bikin sisa tugasnya dinamis dan. Sekarang gimana caranya kita mau menghapusnya? Misalnya, udah Kak, aku udah paham sama Vue.js. Ini mau aku hapus. Terus, nah, gimana caranya? Caranya, kita bisa menggunakan sebuah event lagi. Pokoknya semua yang kita klik itu pasti sebuah event. Eventnya itu aku pengen taruh di div yang menampung SVG yang ada di sini. Jadi aku taruh di sini, pakai lagi nih VON. Oh iya, aku sempat lupa mention. VON di sini juga, ini ada namanya shorthand-nya. Shorthand-nya itu kita juga bisa menuliskannya dengan add. Add yang ada di sini dan VON ini 2 hal yang sama. Tergantung kalian mau menggunakan yang mana. Kalian mau pakai VON atau kalian mau menggunakan add. Aku pakai add di sini. Lalu nama eventnya. Ketika ditekan, berarti add klik. Kita bikin dulu kayak tadi remove to do. Kita bikin metodenya. Oke, ada event, ada metodenya. Nah, sini kita bikin remove to do. Gabungin aja deh. Remove to do. Yang sini.
Kita konsol dulu deh, console.log. Awowo, biasa aku tulisnya awowo. Oke, sekarang kita coba, belum ada ya. Kalau untuk biar cepat, aku jalanin yang ada to-do list-nya. Oke, kita coba jalanin. Oh, nyangkut teman-teman. Ada komanya harusnya. Oke, nah sekarang aku pengen di sini misalnya ngedelete. Berarti di sini aku delete, Nah, awowo-nya udah datang. Aku delete sini, awowo-nya juga udah datang. Nah sekarang, oke Kak, kalau ngedelete, aku butuh identifier-nya. Dia itu yang mau dihapus yang di mana. Tapi kalau kayak gini doang, ini kita nggak ada identifier-nya sama sekali. Bener dong, karena nggak ada identifier-nya. Lalu gimana Kak caranya? Caranya, yang harus kita lakukan, pertama di sini, to-do ini kita nggak hanya mendapatkan data to-do-nya saja. Kita juga bisa mendapatkan indeksnya. Indeks dari to-do tersebut. Apakah dia di indeks ke 0, ke 1, ke 2, ataupun ke 3. Caranya kita berikan koma aja di sini teman-teman. Index. Save. Yang kedua, ketika kita menggunakan add click seperti ini, kita juga boleh menambahkan namanya kurung. Seperti kita menginvoke sebuah function. Di dalamnya kita bisa menambahkan data tambahannya. Misalnya di sini aku mau tambahin index. Jadi dia kayak kelihatan membentuk nge-invoke sebuah function. Oke, aku coba save. Di sininya, apapun yang aku tulis di dalam sini indeksnya akan tersedia ketika fungsi ini dijalankan. Tulis ini namanya index. Atau mungkin selected index. Oke, kita coba tulis di sini selected index. Kita coba save. Nah, kita coba tekan ya salah satu. Nah, awowo 0. Berarti kita menekan data yang diindeks ke 0. Yang ini awowo 1. Kita menekan data di indeks yang ke-1. Yang ini kita menekan data di indeks yang ke-2. Oke. Nah, sekarang karena kita udah dapat data yang di indeksnya, kita bisa langsung melakukan filtering data. Jadi, tolong dong, data barunya, to-do list-nya, dia hanya akan menampilkan seluruh data, tapi yang ID-nya tapi yang indeksnya bukan indeks yang dipilih. Jadi kita akan membuat array baru. Caranya gimana? Cukup simpel, teman-teman. Kita ambil to-do list-nya. Sempat lupa. Kita ambil to-do list-nya. Kita reassign dengan kita filtering data dia. To-do list .filter. Kita dapetin datanya. Mungkin kita tulis di sini to-do. Tapi juga dia dapat indeksnya. Aku kurungin. Nah, di sini aku pengen ngefilter untuk data indeks yang tidak sama dengan yang aku pilih. Jadi ibaratnya dengan coding ini, aku akan menghapus data yang tadi aku minta untuk dihapus sesuai dengan indeks yang dipilih. Kalau aku save, aku jalanin lagi. Tunggu sebentar ya. Kini belajar Vue.js dihapus, boom. Tiba-tiba belajar Vue.js-nya akan hilang. Tidurnya aku hapus. Tidur buat anak yang lemah misalnya. Nah, dia otomatis kehapus. Belajar memahami pasangan, hapus. Hapus. Teman-teman lihat juga, sisa tugasnya dia akan reaktif. Sesuai dengan panjang dari to-do list-nya. Main Mobile Legends, aku hapus. Udah mythic misalnya. Nah, datanya dia sudah akan reaktif. Jadi baik kita bisa nambahin data, mungkin, halo, aku bisa nambahin lagi, activate, dia udah reaktif sisa tugasnya, aku hapus juga bisa, udah lengkap, tinggal update-nya. Update-nya silakan teman-teman semua eksplorasi. Oke, aku mau tanya ke Mas Yudi dulu. Mas Yudi, waktuku ada berapa lagi ya? Apakah masih cukup? Mungkin materinya 5 menit lagi ya Mas Emi, habis itu kita masuk ke Q&A. Oke, 5 menit ya. Sip. Ya.
Oke, jadi ada satu lagi sebenarnya teman-teman, tapi karena waktu memisahkan kita, jadi aku bahas sedikit tentang Fetch API ini. Nah, aku akan coba quick di sini, dan di sini aku akan coba menampilkan sebenarnya gimana ya cara untuk mengambil data dari server yang tadi itu. Tadi aku udah bilang ada klien, ada server. Terus gimana cara kita menggabungkannya? Untuk memodifikasinya, atau bukan modifikasi, untuk mencontohkannya, aku akan menggunakan sebuah API namanya randomuser.me. Di sini, aku akan mendapatkan atau menampilkan seluruh data user. Bentuknya di sini ada 10 user. Oke, aku buka dulu halamannya. Aku copy, aku pindah ke Fetch API. Oh, udah ada di sini. Udah ada unpackage-nya dan ada index.js-nya. Oke, pertama, kita membutuhkan namanya life cycle. Maksudnya life cycle itu apakah? Maksudnya adalah ketika view itu dibuat, kita bisa melakukan sesuatu. Tapi sebenarnya nggak hanya ketika view itu dibuat. Bisa ketika view itu diupdate atau view itu ke-delete. Tapi untuk kali ini, aku akan fokus ketika view itu dihapus. Ketika view itu dibuat. Nah, nama key-nya, ini di sini ada namanya mounted. Ini ada banyak ya, teman-teman bisa lihat mounted, created, updated, dan lain-lainnya. Tapi karena waktunya mepet, aku pilih yang mounted dulu aja. Nah, di dalam mounted ini, jadi fungsi ini akan dijalankan ketika view ini nempel sama HTML-nya. Kalau kita lihat ke Fetch API-nya, nah, lihat nih, view ini nempel sama HTML. Jadi fungsi ini akan otomatis dijalankan ketika view-nya itu bergabung dengan si HTML-nya. Nah, di sini, di dalam hooks-nya ini atau di dalam fungsi ini, kita bisa melakukan berbagai macam hal. Contohnya, mengambil data dari third-party API. Di sini aku akan menggunakan async await. Dan kalau teman-teman belum begitu paham dengan async await, mungkin teman-teman bisa menggunakan promise seperti biasa. Oke, berarti di sini aku siapin dulu ya datanya. Dia akan masukin list of users. Karena dia jadi array, aku siapin dia jadi array kosong. Di sini, aku bisa menggunakan atau memanggil datanya. Caranya, aku siapin response-nya, await dari Fetch API. Lalu datanya, itu dapat dari await response.json-nya. Dan dia key-nya ada results. Jadi kalau mau ngambil data users-nya, aku harus dapetin data.results. Aku coba dulu save. Aku coba jalanin. Nah, setelah waktu berlalu, dia akan muncul nih seluruh data dari users-nya. Data dari users ini seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita mau masukkan ke dalam state yang reaktifnya. Nah, aku bilang di sini berarti this.users adalah data.results. Oke, aku save. Kita lihat view-nya ya, semoga view-nya bisa jalan. Oke, nah ini dapat nih seluruh data users-nya. Ada 10 data. Oke, selanjutnya kita bisa langsung melakukan looping lagi di sini. Pertama-tama kalau pengen looping, kita lihat dulu. Apa yang mau kita looping? Di sini yang mau kita looping adalah list-nya. Berarti yang ini aku komen. Nah, yang ini aku mau looping. V4 sepanjang apa? V4 kita bikin variabel namanya user in data dengan nama users. Kita coba save dulu. Seharusnya dia akan muncul 10 kali. Kita tunggu dulu. Nah, udah ada 10 ya teman-teman. Kalau udah ada 10, kita bisa langsung ngolah datanya. Namanya ini aku udah simpen. Aku udah coba maksudnya. Itu dapat dari user.name.first. Dan dia juga
ditambahkan dengan user.name.last. Emailnya itu dapat dari, kalau nggak salah, user.email. Jadi ini aku bisa ganti dengan user.email. Aku save. Nah, teman-teman lihat sini, semuanya dapat nih. Ada Marcel AA, Belinda, David Torres, Angus Tyler, Daniel Jean Baptiste, dan seterusnya. Nah, sekarang ini ada gambar, Kak. Dan di API kita, di users ini, dia juga ada gambarnya, teman-teman. Kalau kita lihat di pictures, ini ada nih. Image-nya ada large, medium, dan juga ada thumbnail-nya. Kita pakai yang large misalnya. Nah, bisa nggak ya, Kak, gambar ini mengikuti data di dalam HTML kita? Sorry, di dalam view kita. Jawabannya adalah bisa, teman-teman. Dan ini tadi aku sempat lupa ngebahasnya. Namanya adalah vbind. Jadi dengan vbind ini, kita bisa ngebind atau menghubungkan atribut apapun itu di dalam HTML dengan data di dalam view kita. Bisa kita binding nama kelasnya, nama ID-nya, stylingnya, terus mungkin kayak tadi SRC-nya, ataupun lain-lainnya. Nah, untuk kasus ini, kita pengen coba ngebind source dari image-nya. Instead, kita memasuki dia seperti hardcode seperti ini, kita mau masukin data yang ada di dalam pictures di sini. Berarti, aku bisa ganti, sorry, nggak bisa deh, aku komen. Jadi, vbind, (2), apa atribut yang mau kita bind? Kita mau atributnya adalah SRC-nya. Dapat dari mana? Dapat dari user.picture, misalnya pakai yang large deh. Large. Kita coba save. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tunggu dulu, sabar. Yeay. Kalau teman-teman lihat sini, sekarang data kita sudah berubah-ubah nih. Gambarnya juga sudah mengikuti data yang dapat dari API kita. Terakhir, ini vbind ini juga dia punya namanya shorthand. Kalau on itu dia pakai @ kalau vbind kita pakai (2). (2) SRC. Nama user.picture.large. Kalau kita save. Nah, datanya tetap sama. Oke, sebenarnya ada satu fitur lagi untuk mencari user, tapi sepertinya waktu kita sudah mepet untuk melakukan hal itu. Jadi nanti teman-teman bisa mencobanya sendiri. Akan aku share link GitHub-nya. Oke, kita balik sedikit ke slide sebelum ke Q&A. Nah, jadi di sini aku baru menjelaskan basic dari Vue.js ini. Dan Vue.js dunia ini masih sangatlah luas, teman-teman. Nggak mungkin kita bisa bahas ini dalam waktu 1 jam sekian. Nah, ini ada beberapa saran untuk kalian lanjutkan mempelajari Vue.js-nya. Pertama, teman-teman semua harus bisa memahami namanya Vue Component. Ini fitur utama dari Vue.js yang bisa membuat aplikasi kita sangatlah reusable. Yang kedua, kita harus belajar namanya Vue CLI. Jadi dengan Vue CLI ini, kita bisa membuat aplikasi yang lebih performanya lebih bagus, tapi kita bisa menggunakan fitur-fitur yang tersedia lebih luas lagi. Ada juga namanya single page application with Vue. Jadi di situ nanti teman-teman belajar gimana ya cara buat single page application yang bisa pindah-pindah halaman, lalu datanya kita simpan ke satu data yang bisa di-share ke semuanya, dan berbagai macam halnya. Di situ nanti teman-teman belajar namanya Vue Router dan juga Vuex. Lalu kalau mau lebih explore lagi tentang, Kak, Vue ini kan cuma di client. Bisa nggak ya kita lakukan ini di server? Nah, teman-teman semua bisa pakai namanya server-side rendering dengan si Nux.js-nya ini. Dan juga di Vue 3, kita punya fitur atau mungkin fitur baru dari Vue.js, namanya Vue Composition. Di mana kalau di React itu dia ada namanya hooks. Nah, teman-teman juga bisa belajar tentang Vue Composition. Sambil promosi, ini YouTube channel aku. Nanti aku share itunya, kali aja mau di komen, like, ataupun subscribe. Oke, itu sekian dari aku. Untuk teman-teman yang pengen lihat GitHub repository-nya, bisa ke kui.sh/1wi9zzt, atau mungkin after ini akan aku share ke chat-nya. Akhir kata, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balikin lagi ke Mas Yodi.
Oke, thank you banget Mas Semi. Sama-sama. Wah, lampunya udah makin gelap ya, nggak sadar. Iya, ini udah mau maghrib nih Mas Semi. Makin terang. Keren banget sih tadi materinya. Kita juga udah dapat banyak banget nih pertanyaan. Banyak ya, aku sampai bingung. Tadi nggak sengaja aku buka. Soalnya kalau aku buka pasti rabbit hole. Wah, kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit nih untuk Q&A. Mungkin kita akan coba bahas dulu yang mungkin sekitar Vue.js dulu kali ya, sekitar Vue atau materi-materinya. Boleh, aku coba baca kali ya. Boleh, boleh, boleh. Oh, ini Sam, in the meantime bisa kopikan link-linknya dulu ke Oh, chat. udah. Udah ya? Itu ada link presentasi aku. Di situ juga udah ada link ke GitHub aku. Oke, jadi teman-teman klik link presentasinya Itu aja, udah ada. terus nanti semua linknya ada di situ ya, yang tadi, yang Kui juga ada. Tuh. Jadi semua referensinya ada di situ. Oke, aku bingung jadi mau balas yang mana dulu ya. Ya, nih aku coba bantu pilihin ya. Ada aku. Oke, untuk teman-teman, rekamannya nanti akan ada di YouTube. Jadi, tapi untuk kapannya belum ada kepastian nih. Jadi mungkin teman-teman subscribe aja dulu di channel YouTube Hacktivate di Hacktivate namanya. Boleh, Jadi, YouTube kalau channel udah aku juga subscribe, boleh nanti promosi. nggak ketinggalan. Oke. Oke deh. Oke, we will move on ke Q&A-nya. Kalau di Hacktivate sendiri, belajar Vue.js tuh di fase berapa? Oke, Vue.js sendiri itu ada di fase 2. Jadi kalau kalian pengen tahu lebih tentang Vue.js, bisa belajar di Activate fase 2. Itu akan lebih dalam lagi tentang Vue.js-nya. Kita baru getting started aja sekarang sebenarnya. Ya, mungkin kalau belum tahu, fase 0 tuh dari yang belajar fundamentalnya ya, belajar logic ya. Ya, oh sorry, aku tadi salah nge-share, malah share ke panelis teman-teman. Maaf ya, Oh, aku salah. share. Sorry, Attendees. aku share ke panelis and attendees. Oh ya, ini udah nih teman-teman. Udah teman-teman. Aku salah share tadi. Mungkin boleh di-chat aja teman-teman kalau sudah ada, boleh kabarin ke kita ya. Oke, aku coba bahas beberapa yang di Q&A kali ya Mas ya. Ada yang nanya. Ini ada perbedaannya Vue sama React apa, Kak? Oke, itu pertanyaan apa yang aku skip cuman. Oh gitu. Nggak apa-apa. Cuman kalau kita mau compare Vue.js dan React itu seperti ngebandingin EXO sama BTS. Jadi mereka Jauh punya, banget. oh nggak jauh ya. Mereka punya kubu yang sama-sama fanatik dan sama-sama memiliki kecintaan dengan framework yang mereka sendiri. Tapi kalau aku lihat secara base, perbedaan paling kelihatan antara Vue.js dengan React.js itu adalah two-way data binding dan one-way data binding. Kalau di Vue sendiri kan, tadi aku udah mention ya, ada two-way data binding. Ketika HTML berubah, JavaScript-nya berubah. JavaScript-nya berubah, HTML-nya berubah. Nah itu tuh orang React itu anti banget. Ih ngapain sih kayak gitu? Aneh gitu. Orang Vue berantem lagi. Udah. Di Twitter berantem dia habis itu. Tapi kalau di React, itu kita lakukannya semuanya secara manual. Oke, ada event on change misalnya. Lalu nanti kalau misalnya ada datanya lagi V4, nggak mungkin pakai V4 tuh. Nggak boleh. Jadi lebih, itu benar tuh. Thank you Arizal. Kalau Vue itu ibaratnya mobil otomatis, kalau React itu ibaratnya mobil manual. Jadi mereka punya plus minusnya masing-masing, tapi kalau aku lihat yang paling kelihatan adalah one way data binding dan two way data bindingnya. Oke, mungkin boleh. Udah jelas mungkin ya. Ya. Kalau Tapi itu memang pertanyaan yang paling sering dilihatin dan sering ya banget ya. berantem deh. Gimana kalau kita belajar dua-duanya dan kalian memutuskan apa yang mau kalian pilih? Karena dua-duanya kita ajarin di Activate. #promosi. Ngomong promosi, nanti ada promosi juga nih teman-teman untuk masuk Activate. Jadi stay tune sampai akhir acara ya. Betul. Oke, ada pertanyaan lagi nih Mas Emi. Kira-kira yang bisa dijawab? Oke, ini ada yang nanya baru ya, fresh ya. Sorry ya kalau yang nggak semua yang ditanya, boleh nanti chat pribadi atau mungkin ada Instagram atau YouTube di situ boleh ditanyain, email. Ada yang nanya, Kak mau nanya perbedaannya sekilas antara created sama mounted. Kalau computed beda. Kalau created dan mounted itu mereka sama-sama life cycle-nya. Tapi kalau created itu akan dibuat sebelum HTML-nya nempel. Jadi ketika view dibuat di sisi JavaScript, function created ini akan jalan. HTML-nya dibuat, baru mounted.
mounted secara otomatis dia hanya akan dijalankan ketika HTML udah nempel. Secara nggak sadar atau mungkin kalau kalian konsol log itu nggak akan kelihatan perbedaannya. Tapi bedanya adalah ketika kita created, kita nggak akan bisa dapat DOM-nya. Ini agak edge case sih. Coba di created itu kalian nggak akan bisa dapat akses ke DOM-nya. Sedangkan di mounted, karena dia udah di mount, berarti kita bisa dapetin data dari DOM-nya. Kalau computed sendiri itu berbeda konsepnya. Computed sendiri adalah sebuah value yang akan menampung sebuah akumulasi. Bukan akumulasi, komputasi. Di mana komputasinya sendiri pun akan otomatis ke-update ketika data dependensinya dia berubah. Dan dengan computed, kalian bisa melakukan namanya caching. Cache-nya itu udah di-handle oleh view. Jadi kalian tinggal pakai, udah ada di cache otomatis. Udah ya, oke. Terus ada pertanyaan mungkin yang agak nyambung juga nih. Kapan sih kita menggunakan create-nya? Kapan harus gunakan? Oke. Biasanya sih kalau fetch API, jujur ini pun masih jadi pertimbangan yang sangat berat ya. Ada yang bilang di create aja, ada yang dibilang di mounted aja. Menurutku nggak akan beda banget kalau kita ngomongnya fetch API. Tapi kalau misalnya kita mau menginisialisasi sebuah library yang lain, misalnya anggap kita pakai namanya view select. View select itu untuk dapetin select box pakai VJS. Nah itu karena view selectnya sendiri butuh DOM, itu kalian harus taruh di mounted. Ketika kalian taruh di created, itu nggak akan dapet. Karena di created DOM-nya belum dapet. Tapi di di mounted, dia udah dapet itunya, DOM-nya. Jadi kalau ada third party library yang kalian mau gunain, silakan kalian gunakan silakan kalian gunakan mounted-nya kalau butuh DOM-nya. Satu lagi pertanyaan aku senang nih, apa bisa digunakan dengan server-side PHP? Absolutely. Kalau FYI, yang bikin Vue.js naik itu tim Laravel. Jadi kalau teman-teman pernah pakai Laravel, dulu Laravel lah yang dari awal mendongkrak Vue.js itu. Mungkin sampai sekarang ya, tentang pakai Vue.js. Jadi sangat bisa banget kalau teman-teman semua pakai server-side PHP kayak Laravel, atau mungkin aku lupa framework lain, dan ditambahkan dengan Vue.js ini sangat bisa. Karena Vue.js progressive framework. Untuk semua kalangan dia bisa. Oke. Mungkin ada pertanyaan yang terlalu technical nih. Boleh. Kak Sam, bagaimana sih cara belajar biar bisa jago kayak Kak Semi nih? Kak Semi menguasai materi banget nih. Cara belajar, oke. Jujur cara belajar itu bukan silver bullet ya teman-teman ya. Karena kalian harus dapat cara belajar kalian sendiri. Kalau aku tarik sendiri, ada 3 sih cara belajar ya. Yang pertama itu learning by doing. Jadi kita punya materi kayak gini, kalian nggak hanya dengerin, tapi nanti kalian juga bisa coba sendiri. Kan nanti di GitHub aku itu ada 2 branch, ada namanya starter dan ada finish. Jadi kalau kalian mau mulai dari awal, kalian bisa pakai starternya. Jadi untuk belajar itu adalah kalian harus coba terus memahami materi dengan cara mencoba. Lalu ada error. Wah, error itu adalah teman-teman. Kalau Subasa punya teman bola, kalau programmer temannya adalah error. Karena ketika kita menemukan error, kita akan belajar dari error tersebut. Oh iya, dulu pernah error ini ya. Jadi kedepannya aku bisa menghindari error itu. Cara pertama, learning by doing. Cara kedua adalah ada orang yang tipikalnya senang baca buku. Kayak, udahlah, aku baca e-book aja udah paham, terus tiba-tiba bikin project udah bisa. Itu ada, teman-teman. Walaupun kadang, kok bisa gitu ya, tapi ya, karena Tuhan menciptakan kita kan berbeda-beda ya. Ada orang yang tipikalnya kayak gitu. Baca buku aja udah bisa. Lalu ada yang tipe ketiga, pengennya nonton video. Itu juga ada. Nonton video, terus dia langsung tiba-tiba bisa. Atau mungkin ada yang pengennya didengerin, kayak audiobook. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih senang belajar itu mencoba. Karena dengan mencoba, aku akan deep dive dengan materinya dan juga akan menemukan error. Ketika ada error, jadikanlah error itu sebuah teman, yang dimana dengan teman itu bisa membantu kita lebih baik ke depannya. Gitu Mas Yudi. Oke, sip. Oke, nih waktunya udah mau habis. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Boleh. Aduh, banyak pertanyaan ya. Jadi aku pusing tadi. Untung nggak aku buka. Kalau aku buka pasti... Sorry ya teman-teman. Jawabannya singkat-singkat aja ya Mas Emi. Aku kasih 5 detik buat pertanyaan nih. Aduh, sorry ya kalau jawabannya pertanyaan gelap. Oke, Kak, aku nggak ada background IT, pengen gabung Hacktivate, tapi ngeliat materi tadi tuh serem.
Oh, Kayak apa nanti diajarin dari awal banget atau gimana nih? ya, diajarin dari awal banget. Karena ini fase 2. Ada fase 0, fase 1, dan fase 2. Jadi, Oke, sebelum kita ke view, masih ada materi-materi lain untuk membangun fundamental kalian. jadi jangan takut. Kita nggak bakal langsung masuk ke sini kok. Nanti kalau kamu Mm, masuk Activate, bakal di base-nya diajarin lagi. ya, betul. Ini Oke, step terakhir. ada lagi. Quick lagi ya, Mas Emi. Oke, sorry ya. PHP sama JavaScript itu dua hal yang berbeda ya. Ya, dua hal yang berbeda. Berarti untuk proses logika sebuah website, berarti harus pilih PHP atau JS nih. Wow. Susah nih kalau mau singkat. Depends ya teman-teman. Kalau ya mati, sorry lampunya mati. Um, JavaScript. Karena aku udah lama nggak PHP. Tapi PHP, sorry buat anak PHP, aku juga masih cinta PHP. Kalau di perusahaan-perusahaan di luar sendiri sekarang di Jakarta nih, lagi banyak pakai di mana? Oke, mostly ke JavaScript. Karena dengan JavaScript kita bisa bikin server dan backend. Jadi all you can eat lah JavaScript-nya. Oke, sip. Thank you Mas Emi jawabannya. Oke. Thank you teman-teman udah ngasih pertanyaan. Sorry banget kalau belum bisa kejawab karena memang waktu kita terbatas. Oke, sebelum kita bubar hari ini, aku mau ada beberapa info juga. Nih teman-teman kalau mau masuk grup, kita punya grup WhatsApp, namanya grup WhatsApp Calon Programmer Indonesia. Isinya teman-teman yang lagi pengen belajar programming atau baru mau mulai programming. Terus di grup ini kita akan teman-teman bisa saling ngobrol sama teman-teman yang lain, bisa sharing informasi teknologi, bisa terus bakal dapat update program-program terbaru dan promo-promo dari Activate juga. Next, selain acara seperti technical yang tadi, kita juga punya acara-acara yang sifatnya lebih kita sharing tentang insight tentang dunia kerja sekarang bagaimana. Nah, salah satu acaranya adalah online webinar Wave of Digital Transformation in the Post-Pandemic Era. Acaranya nih bakal ada di wah ini tanggalnya masih salah, tapi acaranya kita akan adakan di sore ini. Jadi habis acara ini kita akan ada di jam 18.30. Teman-teman bisa langsung daftar aja di bit.ly/dtwave. Acara ini kita akan membahas tentang bagaimana sih perubahan cara kerja di kantor-kantor atau di startup-startup selama masa pandemi dan sesudah pandemi. Seru banget, kita akan kehadiran tamu Shinta Danwardoyo atau dikenal dengan nama Shinta Bubu, itu foundernya bubu.com, sama Juventia Vicky, salah satu dari dia merupakan Chief Commercial Officer di Activate juga. Bisa daftar aja teman-teman di bit.ly/dt besar dan wave. Oke. Nih untuk teman-teman yang belajar lagi, yang teman-teman yang pengen belajar programming, yang tertarik sama Kasemi, yang pengen belajar dari Kasemi, lagi ada promo nih untuk Activate, namanya promo program Full Stack Activate atau PPH. Jadi teman-teman yang udah menyelesaikan proses admisi sebelum 25 Desember 2020 akan mendapatkan diskon 10 juta dari program pilihannya teman-teman. Jadi ini berlaku untuk program Full Stack Prep, Full Stack Flex, dan Full Stack Immersive. Jadi dari base price-nya akan dapatkan potongan 10 juta, atau sebelum 1 Januari akan mendapatkan diskon 5 juta rupiah. Lumayan banget teman-teman. Bisa langsung ke website-nya Activate aja dan daftar di situ ya teman-teman. Program ini berlaku untuk program reguler kita dan tidak berlaku untuk program ISA. Nih kalau mau daftar mungkin bisa langsung masuk ke linknya di sini atau coba di scan barcode-nya. Batch selanjutnya kita akan mulai di 4 Januari. Jadi teman-teman setelah liburan, mungkin di awal tahun bingung nih mau belajar apa, bisa coba belajar di Activate nih. Mumpung lagi ada penawaran yang lumayan tadi ya, bisa coba di scan aja dan daftar. Untuk kelasnya kita semua masih online ya teman-teman, kita masih belum
offline kelasnya. Untuk tahun depan kita juga belum ada rencana untuk balik ke offline. Mungkin nanti kalau sudah ada perkembangan pasti kita akan kabarkan lagi ke teman-teman. Tapi untuk sementara kita semuanya masih online. Oke. Ini juga ada info mengenai sebentar. Oke. Ada tambahan juga teman-teman. Ini kalau teman-teman masih penasaran tentang Hacktivate atau belum masih kurang jelas nih Hacktivate itu apa sih? Jadi mau daftar tapi masih ragu-ragu. Di hari Sabtu ini, 19 Desember 2020, kita akan ada virtual open house di Hacktivate. Secara online juga, linknya di bit.ly/h8ohdes. Teman-teman bisa langsung daftar aja. Di acara ini kita akan menjelaskan program-program tentang Hacktivate. Kita akan ngobrol sama instruktur lain, sama ada dari tim admission juga. Di sana bakal ada remote trial class JavaScript juga. Jadi akan ada penjelasan lagi nih seperti Mas Semi ini, tapi oleh instruktur yang lain. Jadi teman-teman bisa, kalau masih penasaran tentang Hacktivate, bisa langsung dicoba aja ya untuk ikut acara Hacktivate Virtual Open House ya di hari Sabtu ini. Nah, terakhir kita mau minta bantuannya teman-teman untuk membantu kita mengadakan event yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, ini kita punya barcode, teman-teman bisa scan barcode-nya. Di sini kita minta pendapat teman-teman mengenai acara hari ini, apa kekurangan dari Hacktivate, apa yang bisa dikembangkan, apa yang harus dipertahankan. Kita minta bantuan teman-teman agar Hacktivate juga bisa lebih berkembang lagi. Oke, tadi ada yang minta info grupnya lagi nih, aku kasih. Mungkin sambil teman-teman scan-scan, sambil daftar acara atau daftar kelas, mungkin aku bisa ngobrol-ngobrol sama Mas Simi lagi. Mas Simi. Yo, halo. Dan sorry gelap ya, lampunya mati. Udah mau maghrib nih. Iya. Oke deh. Oke, gimana Mas Simi acara hari ini? Seru sih. Jadi akhirnya bisa ketemu lagi dengan banyak teman-teman semua yang sangat penasaran dengan pemrograman. Jadi ini merupakan sebuah wadah ya untuk teman-teman semua mengetahui sebenarnya programming itu apa dan kayak menentukan apakah programming itu jalan ninja kita. Tapi kalau misalnya teman-teman masih ngerasa kesulitan di materi Vue.js ini, tenang aja. Kalau misalnya teman-teman ikut Hacktivate, kita akan mempelajarinya semuanya dari awal. Jadi nggak langsung ke Vue.js, tapi kita akan belajarnya secara bertahap dari fundamental JavaScript, terus kayak membuat back-end-nya, lalu baru masuk ke dalam Vue.js-nya. Dan juga nanti teman-teman akan belajar React.js-nya. Jadi banyak banget yang bisa kalian belajar di sini, dan kita tunggu di Hacktivate kedatangannya. Oke, terakhir mungkin Mas Semi ada tips untuk mau belajar programming. Jangan takut salah. Jadi do it dan jangan takut salah. Salah adalah teman, error adalah teman. Nah, gitu aja. Oke deh. Oke teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara. Thank you banget udah hadir di acara kali ini. Thank you Mas Semi udah share ilmunya, menarik banget. Banyak banget ilmu yang didapat. Kalau gitu aku Yudi pamit dulu, kita undur diri. Terima kasih semuanya. Oke, ya. Saya juga Semi Ferian mengundurkan diri. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Kalau misalnya ada yang mau tanyakan, jangan malu-malu untuk email, Instagram, atau YouTube aku. Thank you kalau semuanya. Kontak Mas Semi kemana nih Mas? Oh, di slide-nya ada. Kalau mau ke ya di slide-nya ada. Kalau mau email ke semi@hacktivate.com. Kalau mau di Instagram atau di YouTube, cari aja namanya SEMMI Victor ERIAN.
semi-varian. Oke deh. Terima Oke, kasih thank you semuanya. banget teman-teman. Thank you Mas Emi. Thank you Mas Yudi. Jumpa di acara selanjutnya. Selamat sore, kita dari Activate undur diri. Thank Dadah. you. Saya Stu Code. Saya Stuko, TR Activate.